Oke, nah di sini kita membahas eh, beberapa soal tentang impuls ya. Ada 6 soal ya. Nah, soal nomor satu. Benda bermassa M mula-mula diam dalam selantai licin. Pada saat T sama dengan 0, benda dikenai gaya konstan horizontal sebesar F Newton. Setelah gaya bekerja selama T sekon, kecepatan benda tersebut V meter per sekon. Dari ketentuan-ketentuan di atas, massa benda dapat menyatakan. Nah, yang ditanya massa ya, ini kita pakai konsep daripada impuls ya. Impuls sama dengan perubahan momentum ya. Maka nanti kita peroleh rumus impuls itu adalah F dikalikan dengan delta T ya, sama dengan M dikalikan dengan V2 dikurangkan dengan V1. Oke. Nah, berarti nanti F ya, delta T-nya adalah T dikurang 0 sebesar T sama dengan M, V2-nya sebesar V. V1-nya 0 karena diam ya, berarti V dikurang 0 hasilnya adalah V. Maka nanti kita peroleh M sama dengan F dikali T per V. Jawabannya adalah A ya. Nah, soalan kedua. Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 4 meter per sekon ke kiri ya, ke kiri, ingat kalau ke bertanda negatif. Setelah menyentuh tembok, bola memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan. Besar impuls, sama aja ini ya, bahwa I sama dengan M dikalikan dengan V2 dikurang V1 ya. 20 gram kita tukar ke kilogram, berarti 0,02 dikali V2 nya 2 positif, berarti 2 dikurang V1 nya negatif karena ke kiri, berarti min 4 ya. Maka hasilnya adalah 0,12 Newton sekon. Oke, jawabannya adalah B ya. Nah, nomor 3. Benda bermassa 0, kg jatuh bebas dari ketinggian H1 7,2 meter di atas lantai ya, dan terpantul mencapai ketinggian H2 3,2 meter ya. Jika kecepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon impuls. Nah, ini kan kemarin sudah saya kasih konsepnya ya. Rumusnya untuk gerak jatuh bebas sebuah bola, rumusnya M kali min akar 2GH dikurang akar 2GH ya. Nah, jadi ini adalah setelah memantul, berarti H2 ya, ini menumbuk lantai, berarti H1. Oke, berarti masanya 0,5 kg, berarti setengah itu ya, setengah. Akar 2GH2 berarti 2 kali 10 kali 3,2 itu 64, akar 64 min 8 ya. Nah, kemudian ini nanti akar 2GH1 ya, 2 kali 10 kali 7,2 berarti 144 ya. Akarnya 12, jadi ini min 12 ya. Maka nanti hasilnya min 10 ya, min 10 Newton sekon. Jawabannya adalah C. Oke. Nah, nomor 4 ya, nomor 4. Coba lihat nomor 4 di sana. Grafik di atas menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda bermassa 3 kg ya. 3 kg terhadap waktu T. Gaya itu bekerja pada benda. Bila kecepatan benda mula-mula 8, maka kecepatan air. Nah, di sana kan penolnya 8 ya, penolnya 8 ini, penol ya, mula-mula. Jadi yang tanya V akhir ya, tetap kita pakai impuls adalah sama dengan M dikali kecepatan akhir dikurangkan dengan kecepatan mula-mula ya. Nah, impulsnya kita cari dari lus grafik ya, ini lus grafik ini. Ini bentuk trapesium. Kalau luas trapesium adalah jumlah sisi jajar per 2 dikali tinggi ya. Yang sejajar ini, yang sejajar adalah 12 ya, sama 6 ya, berarti 12 ditambahkan dengan 6 per 2 dikalikan dengan tingginya adalah 4 sama dengan masanya adalah 3. V2 yang ditanya ya, V2 yang ditanya. Oke,
dikurangkan V1. V1-nya adalah 8 ya. Ini bisa mati ya. Oke. Ini 2. Berarti 12 tambah 6 18. Ya, 18 dikali 2. 18 dikali 2 36 ya. 36 ya, 36 dibagi 3 12, berarti nanti 12 ya. 12 sama dengan V2 dikurang 8, maka nanti kita dapatlah V2 nya sama dengan 20 meter per sekon ya. Nah, inilah jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita ke nomor 5 ya. Ini nomor 5. Perhatikan gambar berikut ya. Sebuah benda bermasa 2 kg sedang bergerak dengan laju tetap tiba-tiba menumbuk karung pasir sehingga mengalami gaya F sebagai pengisi waktu T. Seperti terlihat pada grafik di atas. Ini grafiknya ya. Perubahan laju benda selama 4 detik pertama ya. Nah, ini perlu diingat ya, ini 4 detik pertama. Sementara dalam grafik 40 detik ya. Nah, jadi yang pertama kita cari nanti impulsnya sama dengan, tidak boleh kita pakai luas grafik ya, karena yang diminta 4 detik, sementara grafik dalam 40 detik. Berarti integral dari F dt ya. Nah, jadi untuk mencari persamaan gayanya, ini mencari persamaan gaya ya. Jadi yang angka 4 dikalikan dengan kesumbu T, sedangkan 40 dikalikan dengan kesumbu F. Jadi nanti kita peroleh bahwa 40 F ya ditambah 4T udah, jadi 40 dikali per ini sumbunya udah, kemudian 4 dikali ini sumbunya T, baru nanti hasilnya sama dengan 4 dikali 40, berarti 160 ya. Nah, jadi kita perlu nanti dari sini yang namanya F ya. F sama dengan berarti 160 dikurang 4T ya per 40. Oke, maka nanti kita peroleh hasilnya 160 bagi 40, 4 ya, dikurang 4 per 40, 0,1 T. Inilah persamaan gayanya. Jadi nanti kalau kita cari impulsnya, impuls sama dengan ya, untuk 4 detik ya, untuk 4 detik, berarti nanti kita integralkan dulu ini ya, integralkan dulu ini, berarti nanti 4T dikurang 0,1 per 2 T kuadrat ya. Tadi kan integral F terhadap T ya, ini kita integralkan ini ya. Nah, jadi nanti rumus daripada impuls adalah M kali delta V ya, perubahan momen kecepatannya ya, perubahan kecepatan. Berarti T nya 4 dikali 4 16 ya, dikurang 0,1 per 2 ya, kali T kuadrat, 4 kuadrat 16 dibagi 2 8, berarti ini 0,8. Masanya 2, berarti 2 dikalikan dengan delta V itu sama dengan, kalau kita kurangkan ini berarti 15,2 ya. Maka kita peroleh perubahan kecepatannya itu sama dengan 15,2 dibagi 2, berarti 7,6 ya, meter per sekon. Jawabannya adalah E. Gitu dia ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya, ke soal nomor 6. Ini soal UTBK 2019. Sebuah benda A, masanya MA, bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0. Benda tersebut menumbuk benda B bermasa MB yang dalam keadaan diam ya. Diam berarti kecepatan si B nanti awalnya adalah 0, sedangkan si A sebesar V0 ya. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Nah, ini untuk benda B ya.
Oke. Nah, yang ditanya adalah kelajuan benda setelah tumbukan. Nah, yang pertama kita buat dulu hukum kekalan momentum, berarti MA VA ditambahkan dengan MB VB ya, sama dengan MA V aksen A ya, ditambahkan dengan MB V aksen B ya. Nah, ini MA udah, kecepatan A tadi awalnya V0, sedangkan B dalam posisi diam, maka momentumnya adalah 0 ya. Ini oke, sama dengan MA ya, MA V aksen A udah ditambahkan dengan MB V aksen B ya. Ini persamaan yang pertama. Oke ya. Nah, dari grafik ya, ini kan tadi punya si B. Dari grafik yang kita peroleh adalah itu impuls ya. Ingat, impuls ya, impuls untuk si B. Udah, berarti MB dikalikan dengan V aksen B dikurang VB. Udah. Nah, impulsnya kita peroleh dari luas grafik ya, dari luas grafik ini. Ini bentuk segitiga, berarti luas segitiga berarti setengah alas ya. Alasnya delta T 0. Oke, dikalikan dengan tinggi. Tingginya F0. Udah, sama dengan MB V aksen B udah dikurang 0 ya. Ini dikurang 0 ini kan. V aksen B dikurang 0 ya kan, V aksen B. Oke. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Nah, MB V aksen B kita susi-susikan ya. Kita susi-susikan ke sini ya kan. Oke, ini ya. Oke, atau ke sini aja ya, ke sini. Oke. Maka nanti kita peroleh ya, kita peroleh nanti MA dikalikan dengan V0 sama dengan MA V aksen A dah MB V aksen B ini tadi kan, dah ditambah setengah delta T0 dikalikan dengan F0 dah. Oke. Nah, jadi kalau kita pindahkan ya, kalau kita pindahkan ini ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri, maka nanti kita peroleh MA dikali V0 dikurang delta T0 F0 per 2 ya, sama dengan MA V aksen A. Oke, maka nanti kita peroleh V aksen A sama dengan ya, semua dibagi MA. Kalau ini dibagi MA hasilnya V0 ya. Ini dibagi MA berarti nanti delta T0 dikalikan dengan F0 per 2 MA ya. Jawabannya adalah B ya, gampang ya. Oke, inilah soal-soal tentang yang namanya impuls dari Theo MF.